Di penjara ini, Tuan Ma sedang fokus menginjak mesin jahit. Namun tiba-tiba suara keributan mengganggunya. Kemudian Tuan Ma mengumpat sepanjang jalan. Sampai di tempat keributan, para saudara melihat kakak datang dan segera memberi jalan. Namun masih ada seorang pembunuh yang baru masuk penjara yang sedang memukul orang. Tuan Ma juga memanfaatkan kesempatan untuk mengusir kerumunan. "Kamu ini apa sih?" Tuan Ma tersenyum, hidup dan mati sulit diprediksi. Pembunuh itu masih berani mengangkat tangan. Tuan Ma mencengkeram lehernya dan menekannya ke dinding. Kemudian dengan satu tangan, dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Pembunuh yang tadi sangat angkuh, juga tercekik hingga matanya melotot. Kemudian Tuan Ma melemparnya seperti melempar anjing mati. Namun saat itu dia menyadari sarung tangan pinknya menjadi kotor. Ini membuat Tuan Ma sangat sakit hati. Karena sarung tangan ini adalah hadiah dari saudara terbaiknya, Nam Myongsik. Dan pembunuh ini, Xiao Shuai, dulunya adalah seorang polisi. Namun, saat mengejar pelaku yang melarikan diri, dia tiba-tiba mengalami serangan jantung dan meninggal. Oleh karena itu, Xiao Shuai dijatuhi hukuman 5 tahun. Dan pada saat itu, kepala penjara tiba-tiba menemui Tuan Ma. Dengan wajah serius menunjukkan sebuah berita. Paman Ma juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat dengan seksama, ternyata saudara baiknya, Nam Myong-hee, telah mati dengan tragis. Bahkan tidak ada satupun bagian tubuh yang utuh. Tidak ada mayat yang utuh. Ini membuat Tuan Ma sangat marah. Dia mengancam akan membunuh orang itu sampai mati. Kepala penjara juga memutuskan untuk memberinya cuti beberapa hari. Kemudian Tuan Ma datang ke tempat saudara baiknya untuk berdoa. Dia juga teringat bahwa setelah masuk penjara, saudara baiknya selalu datang menemuinya jika ada waktu. Paman Ma juga diam-diam bersumpah untuk memotong kepala si pembunuh sebagai persembahan untuknya. Kemudian dia datang ke tempat Kapten Wu. Namun saat ini, Kapten Wu menderita kanker. Dia sudah tidak memiliki harapan terhadap hidup. Tapi dia tetap mengeluarkan sebuah dokumen, meminta Tuan Ma untuk mencari Kapten Jia. Saat ini, Kapten Jia sedang mengawal sekelompok penjahat. Namun tiba-tiba sebuah truk besar menabrak pagar dari jalur berlawanan, dan langsung menerjang ke arah mereka. Selanjutnya, targetnya adalah mobil penjara yang paling belakang. Sopir juga terkejut dan membanting setir. Sementara itu, truk tersebut memang sengaja menabrak mereka. Segera, dia memasukkan gigi 5 dan menginjak gas sampai habis. Jika tidak ada yang salah, mobil penjara langsung terbalik di jalan raya. Hanya dalam beberapa menit, lokasi kejadian sudah berantakan. Kemudian, para narapidana mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di antara mereka terdapat 4 penjahat paling keji. Saat itu, orang-orang berpakaian hitam di truk juga perlahan-lahan mendekat. Sementara itu, dia juga berhasil menemukan pemimpin geng tengah, No Sang-sik. Namun, dia dipukul oleh Xiao Shuai yang baru bangun dan terjatuh ke tanah. Saat mereka bertarung, No Sang-sik melarikan diri. Namun, orang berpakaian hitam yang keluar tidak dapat menemukan siapapun. Xiao Shuai juga keluar dengan santai. Kemudian, sebuah tendangan keras mengenai perut orang berpakaian hitam itu. Orang berpakaian hitam yang tidak terima bersiap menunjukkan tangannya yang patah. Namun, dia langsung ditekan oleh Xiao Shuai ke mobil. Kemudian, sebuah pukulan keras menyusul. Tanpa dia sadari, kali ini dia menghadapi orang yang tangguh. Segera setelah itu, dia akan membuka penutup wajahnya. Takut terungkap, orang berpakaian hitam itu mendorongnya. Xiao Shuai yang bangkit kembali menyerangnya. Namun, dia ditabrak oleh sebuah mobil dan terlempar. Setelah Tuan Ma menemukan Kapten Jia, dia sudah mengalami pingsan sedang akibat tabrakan. Orang yang sangat merawat saya di penjara, kini menjadi seperti ini. Masalah ini akan saya tangani sendiri. Setelah mengatakannya, dia pergi dengan marah. Tuan Ma mengira ini adalah perbuatan dari geng tengah. Kemudian, terjadi pertempuran keras yang tak terhindarkan. Setelah menyelesaikan anggota terakhir geng, dia secara acak menangkap seorang anggota untuk diinterogasi. Namun, dia mengatakan bahwa seluruh geng berada di karaoke hari itu. Mereka sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Tuan Ma baru menyadari bahwa dia telah salah orang lagi. Di sisi lain, berita tentang penyerangan mobil penjara sudah muncul. Dengan demikian, wajah kepala kepolisian menjadi tercoreng. Maka, dia memanggil kembali Kapten Wu. Dia mengatakan bahwa sebagian besar narapidana sudah ditangkap kembali. Namun, masih ada 4 penjahat terbesar yang melarikan diri. Salah satunya adalah pemimpin geng tengah, Lei. Kemudian, kepala kepolisian mengeluarkan pistolnya dan memintanya untuk kembali bertugas. Namun, Kapten Wu dengan dingin berkata, "Setelah melepaskan anjing gila, ikuti saya." Itu adalah Tuan Ma yang memutar leher orang seperti memutar leher ayam. Tapi Kapten Wu merasa jumlah orang masih kurang. Jadi dia mencari Xiao Shuai, memintanya untuk ikut menangkap penjahat, dan memberinya syarat yang menguntungkan. Hanya dengan menangkap pelaku, dia bisa dibebaskan tanpa bersalah. Xiao Shuai pun langsung setuju tanpa berpikir panjang. Dengan begitu, Tuan Ma dan Xiao Shuai menjadi rekan tim.
Sekarang kamu memiliki 4 buronan. Yang pertama adalah pembunuh berantai Tuan Park. Targetnya seringkali adalah orang-orang tua. Yang kedua adalah seorang bajingan bernama Lao Chang, yang telah beberapa kali melarikan diri dari penjara. Kemampuannya dalam melarikan diri juga sangat mahir. Yang ketiga adalah Noh Sang-sik, pemimpin geng. Tuan Ma bahkan curiga bahwa dialah yang membunuh saudaranya. Yang keempat adalah Xiao Mei, penipu internet. Setelah diperhatikan, Tuan Ma mengatakan bahwa dia mengenalnya. Dia juga mengenal temannya. Kemudian mereka bersiap untuk mulai dari Xiao Mei. Lihatlah pengacau ini dengan tangan dimasukkan ke saku celana. Berani menantang otoritas Tuan Ma. Bodoh, bahkan berani menyapa Ma Baobao seperti itu. Benar-benar sudah bosan hidup. Ketika dia melihat siapa Nam Myeong-sik, seketika terkejut hingga kehilangan akal. Tidak menyangka baru di penjara selama setahun. Setelah keluar, saudara-saudara sudah begitu angkuh. Benar-benar seperti tidak ada harimau di gunung, monyet jadi raja. Paman Ma mencemooh hal itu. Namun saat itu ada seseorang yang berani seperti banteng muda. Untungnya kakak segera menghentikannya. Meminta saudara-saudara segera pergi dari sini. Namun saat itu Tuan Ma ingin mengobati insomnianya. Saudara-saudara juga bersiap menunjukkan kemampuannya. Namun detik berikutnya sudah ditekan Tuan Ma di meja. Saat itu, anak buah Tuan Ma hampir mengompol karena ketakutan. Lalu dia berlari keluar. Kemudian dia berlari ke sebuah gudang. Segera mengunci semua 800 kunci di pintu. Berlari ke sudut dan menggigil. Tapi Tuan Ma langsung melepas pintunya. Saat itu, si anak hanya ingin pulang dan mencari ibunya. Kemudian Tuan Ma perlahan berjalan ke arahnya. Maaf. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara Kapten Wu. Kapten yang datang memeriksa apakah dia sedang menegakkan hukum dengan lembut. Saat itu, Tuan Ma memang sedang menegakkan hukum dengan lembut. Hanya saja kotak di sampingnya perlahan-lahan miring ke samping. Situasinya menjadi sangat canggung. Mengapa Kapten Wu mencari anak ini? Hanya karena beberapa hari yang lalu, seseorang merampok mobil penjara yang mengangkut narapidana. 4 penjahat yang sangat berbahaya berhasil melarikan diri. Dan si anak memiliki hubungan yang baik dengan penipu Xiao Mei. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh si anak, beberapa orang berhasil menangkap Xiao Mei dengan lancar. Kemudian target berikutnya mereka adalah si playboy nomor 2, Tuan Chang. Tapi saat itu, Xiao Mei berkata bahwa dia mengenal Tuan Chang. Dan dia juga bersedia membantu mereka untuk mendapatkan pengakuan dengan cara yang baik. Kapten Wu untuk berjaga-jaga, memutuskan untuk tetap memasangkan belenggu pelacak di kakinya. Kaki saya ini bernilai 1 juta. Sepertinya saya hanya bisa memakai celana. Kemudian Xiao Mei menggambar tempat di mana Tuan Chang sering muncul. Mereka juga menemukan pacar baru Lao Chang. Segera setelah itu, Xiao Mei menemukannya. Dia juga menceritakan semua hal tentang Tuan Chang kepadanya. Wanita yang kembali. Dia memberitahu Tuan Chang tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, setelah dia menyebut kata polisi, Tuan Chang langsung berlari keluar. Sementara itu, Xiao Shuai sudah menunggunya di gang. Saat berbalik, Kapten Wu juga menunggunya di belakang. Tanpa disadari, Tuan Chang memiliki teknik melarikan diri yang sangat hebat. Tuan Ma juga mengambil jalan pintas untuk menghalanginya. Namun, tubuhnya hampir tidak bisa melewatinya. Seketika, Tuan Chang berhasil menyingkirkan Xiao Shuai. Dia bahkan tidak lupa untuk mengejeknya sedikit. Saat dia mengira sudah berhasil melarikan diri, sebuah tong minyak di sampingnya jatuh menimpanya. Paman Ma, yang bergegas datang, sudah menunggu di sini cukup lama. Kembali ke kantor polisi di bawah ancaman Xiao Mei. Tuan Chang mengungkapkan alamat pacar Atai nomor 3. Saat itu, Atai telah membunuh 2 polisi lagi. Dia hanya ingin tahu alamat pacarnya. Karena saat itu, pacarnya yang melaporkannya. Kemudian Paman Ma dan kelompoknya menemukan pacar Atai. Memintanya untuk tidak keluar rumah dalam waktu dekat. Atai sudah melarikan diri dari penjara. Wanita itu berkata bahwa dia bisa. Namun setelah mereka pergi, dia kembali ke karaoke untuk bersenang-senang. Wanita yang masuk melihat seseorang terbaring di genangan darah. Seketika dia melihat seorang pria perlahan mendorong pintu masuk. Pria ini adalah mantan pacarnya, Atai. Yang menyambutnya adalah siksaan yang tiada henti. Saat itu Tuan Ma juga sudah datang. Setelah memukulnya hingga tidak sadarkan diri, Atai bahkan dengan semangat menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian Xiao Mei yang datang. Dia mendengar suara teriakan dari dalam ruangan. Segera setelah itu, dia mulai menabrak pintu dengan gila. Namun, bagian belakang sudah penuh dengan perabotan. Pada saat itu, pria ini datang. Terlihat dia memegang palu besar. Dengan marah, dia berjalan. Dia bertekad untuk membunuh pria di dalam rumah itu. Dia mengayunkan palu besar dan memukul pintu kayu. 80. Tuan Ma menangkapnya dan memberikan pukulan keras. Lalu menariknya kembali. Memberinya pelukan penuh kasih. Tuan Ma mengerahkan tenaga dan terdengar suara retakan. Di sisi lain, Xiao Shuai saat melewati lorong. Melihat pelarian nomor 4, Tuan Lu.
Xiao Shuai segera maju untuk menangkapnya. Dan dia juga tidak ingin kembali ke mesin jahit. Jadi, dia mulai berlari keluar dengan gila. Namun, saat sampai di ujung, ada gedung tinggi belasan meter. Akhirnya, dia ditangkap oleh Xiao Shuai yang mengejarnya. Tuan Ma yang kembali ingin mencekiknya sampai mati. Karena Tuan Ma merasa dia yang telah membunuh saudaranya. Namun saat itu dia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah orang lain. Setelah mendengarnya dengan seksama, baru tahu. Ternyata di belakangnya, dalang sebenarnya adalah kelompok Giyuan. Karena mengandalkan bisnis narkoba yang besar untuk menyuap kepala polisi. Dan Tuan Lu adalah salah satu bidaknya. Tujuannya adalah untuk membuka pasar narkoba di Korea. Mereka juga menjual organ manusia di ruang bawah tanah. Untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang, mereka juga menculik beberapa pengemis. Tuan Lu juga menyimpan beberapa bukti kejahatan kelompok Giyuan. Meminta Tuan Ma agar mereka bisa diperlakukan dengan baik. Namun saat itu kepala polisi datang. Tanpa mereka ketahui, dia adalah kepala polisi yang disuap. Tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk bukti kejahatan yang ada di tangannya. Tanpa persiapan, mereka hanya bisa membiarkan kepala polisi mengatur mereka, agar tidak meninggalkan masalah di kemudian hari. Dia memberi perintah untuk membakar tempat ini, dan juga mengikat mereka ke tiang untuk dibakar bersama. Namun, dia masih meremehkan kekuatan kasar benda-benda. Hanya dengan sedikit tenaga, dia berhasil memutuskan tali kuda. Pada saat itu, tiang yang sudah tua itu juga roboh. Setelah itu, Tuan Ma melirik sejenak. Sekelilingnya sudah dilahap oleh api. Namun, pada saat itu, dia melihat sebuah tempat yang tidak dilahap. Kemudian Tuan Ma menyerang dengan kekuatan seperti banteng. Sementara itu, Kapten Wu juga datang dengan tubuhnya yang sakit parah. Beberapa orang berdiskusi dan bersiap untuk menyerang kembali ke kelompok Giyuan. Hai, Yan Dian. Ketika Paman Ma dan timnya yang beranggotakan 5 orang, yang merupakan petugas polisi, mengetahui bahwa Xiao Baga berani menjual SD di wilayah Korea. Apa konsekuensinya? Terlihat adik kecil langsung merebut perhatian Tuan Ma. Segera dia juga mengaktifkan mode B besar. Hanya dengan sedikit dorongan, adik kecil itu jatuh terjerembab. Setelah bos di belakang layar melihat ini, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu saudara-saudara. Bunuh 1, dapat 10 miliar. Setelah mendengar ini, saudara-saudara segera meluncur keluar seperti anjing gila. Di bawah, seketika berkumpul 3.000 saudara. Melihat semakin banyak saudara, terpaksa menembak sebagai peringatan. Kemudian, Kapten Wu dan 2 orang lainnya bertanggung jawab untuk menangani orang-orang di atas. Sementara mereka berdua bertanggung jawab atas saudara-saudara di lantai 1. Gui Ge adalah saudara terkuat Tuan Ma. Dijuluki kaki angin tanpa bayangan. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan siapapun. Kaki hantu. Jalan dibuka. Mengapa Paman Ma dipanggil kaki hantu? Karena teknik kakinya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mungkin tidak akan terlihat jelas. Paman Ma juga sudah memulai mode pertempuran besarnya. Tidak bersiap memberi kaki hantu kesempatan untuk mencuri perhatian. Tuan Ma pernah menjadi orang yang melawan 3.000 zombie sendirian. Ketika menghadapi para anak kecil ini, sungguh, 1 pukulan untuk 1 anak kecil. Kemudian Kapten Wu memotong kabel lift. Lift langsung jatuh dari tengah. Saudara yang datang untuk membantu seketika mengalami gegar otak. Saudara yang belum pernah melihat situasi seperti ini juga panik. Segera setelah itu, Tuan Ma mengikuti prinsip menyerang serigala dengan menyerang serigala pemimpin. Dia menangkap pemimpin kecil mereka. Kemudian, sebuah B besar langsung mati di tempat. Lalu dia menyerang bos mereka. Di belakang layar, si bodoh kecil langsung panik. Paman Ma baru saja tiba di lantai 2. Dia langsung dikelilingi oleh banyak saudara. Dia berpikir, ini akan menarik. Saudara-saudara juga semakin banyak berkumpul. Tuan Ma tersenyum, hidup dan mati sulit diprediksi. Kemudian, itu menjadi pertempuran keras yang tak terhindarkan. Untungnya, Tuan Ma sudah cukup banyak menghadapi zombie di Busan. Tingkat sekarang sudah mencapai level dewa jahat api. Para saudara yang melihat adegan ini juga ketakutan dan tidak berani maju. Namun, masih ada 1 saudara yang tidak tahu bahaya dan menerobos maju. Tidak tahu apakah para penggemar bisa bertahan dari 1 pukulan Tuan Ma. 2 pukulan. Segera setelah itu, dia menangkap 1 saudara dan langsung melemparkannya ke jendela. Saat itu, Tuan Ma sepertinya telah membuka jalur energi. 1 pukulan saja sudah membuat orang itu terbang sejauh belasan meter. Tangkap lagi paha saudara kecil yang lain. Dengan kuat, dia melemparnya ke dinding seperti mengayunkan palu besar. Tidak tahu apakah para penggemar bisa menahan 1 pukulan dari Tuan Ma. Dengan pukulan terakhir Tuan Ma, semua saudara-saudara itu hancur total. Namun, ketika melihat ke belakang, masih ada 1 saudara yang menggigil di sudut. Tatapan mereka bertemu. Saudara itu seketika mengerti sesuatu. Segera dia berpura-pura mati. Sekilas melihat, lokasi sudah berantakan. Di sisi lain, Zhang Biao melihat semua saudara telah diselesaikan. Segera berlari ke atap, kemudian mengunci pintu besi besar. Pesawat yang datang menjemput Zhang Biao sudah berada di atas kepala.
Namun saat itu Tuan Ma juga sudah berlari ke atap. Seekor banteng menerobos dan langsung membuka pintu besi besar. Kemudian Tuan Ma memukul satu persatu dengan tinju. Dalam beberapa pukulan, dia sudah mengatasi mereka. Selanjutnya adalah waktu untuk saling melempar kata-kata kasar. Mari kita adakan duel antar samurai. Hai, bocah bodoh, kirimkan saja. Segera setelah itu, Zhang Biao dengan jari harimau menyerang Tuan Ma. Satu pukulan mengenai perutnya diikuti dengan pukulan lainnya. Kemudian Zhang Biao mengumpulkan tenaga untuk satu pukulan. Untungnya Tuan Ma berhasil menghindar. Sampai-sampai beton pun pecah. Saat itu Tuan Ma juga teriak kesakitan. Dan untuk mengalahkannya, dia harus mencopot jari harimaunya. Saat itu dia akan seperti harimau yang tidak bertaring. Segera setelah itu, sebuah serangan besar. Saat ini, Zhang Biao sudah kehilangan semangatnya yang tadi. Pukulan ini adalah untuk saudara saya. Pukulan ini adalah untuk Kapten Jia. Di pesawat di atas, saya melihat Zhang Biao jatuh dan pergi dengan angkuh. Saat itu, Kapten Wu juga menemukan direktur yang korup. Segera setelah itu, dia memukulnya hingga mati. Sementara itu, Tuan Kaki juga pergi dengan skuter kecilnya, meninggalkan tempat ini. Pada saat itu, Kapten Wu juga tiba di atap. Setelah melihat dia menangkap Zhang Biao hidup-hidup, Kapten Wu yang selalu tidak mengakui Tuan Ma, kini juga mengakui dirinya. Akhirnya, Kapten Wu juga menemukan donor paru-paru yang cocok.